Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yaki Sufi dari Prodi PAI kelas K NIM 23010190118. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah media pembelajaran. Yang mana di sini saya akan membuat tugas atau menyampaikan gagasan-gagasan atau ide media pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Baik, saya akan menyampaikan ide-ide atau gagasan saya. Untuk ide-ide dari gagasan saya yaitu menurut saya dalam masa seperti ini kita belajar dengan daring atau jarak jauh dari rumah saja. Jadi mungkin media yang tepat untuk masa seperti ini yaitu menggunakan media-media elektronik atau media sosial, bisa dikatakan media sosial seperti halnya YouTube, Spotify, atau media-media yang lain dengan metode video, audio, visual maupun podcast atau rekaman suara. Jadi nanti di situ kita tergantung kita kepada siapa kita mau menyampaikan materi tersebut. Jadi ada beberapa pilihan yaitu audio visual ataupun dengan hanya rekaman suara atau podcast pembicaraan itu tadi dengan YouTube, Spotify dan yang lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci selanjutnya. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan media-media yang dapat digunakan untuk pembelajaran daring. Lebih tepatnya gagasan-gagasan atau ide-ide yang sesuai untuk masa seperti ini. Mungkin media-medianya banyak, cuma saya akan membaginya dalam cara-cara atau metode-metodenya, yaitu yang pertama dengan menggunakan audio visual, yang kedua dengan podcast atau percakapan diskusi, yang ketiga media diskusi, wadah diskusi, yang keempat terakhir dengan media tatap muka. Langsung aja kita teman-teman ke media yang pertama yaitu audio visual. Audio visual kita bisa menggunakan YouTube, yang mana di dalamnya kita bisa memberikan materi-materi dengan audio video, yaitu video edukasi, dan media ini bisa digunakan untuk semua jenjang, dari mulai jenjang yang paling kecil sampai jenjang paling tinggi yaitu perkuliahan. Jadi tidak hanya YouTube, mungkin bisa menggunakan media sosial yang lain, cuma yang untuk saat ini yang menurut saya yang paling efektif yaitu dengan menggunakan YouTube. Dan nanti di situ kita bisa memberikan materi-materi yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan secara visual maupun audio. Kita bisa memberikan gambaran-gambaran dan pemahaman dengan penjelasan audio. Baik, yang selanjutnya nomor 2 yaitu dengan podcast. Podcast di sini saya menggunakan Spotify. Kenapa semua Spotify? Karena untuk masa saat ini Spotify sangat disukai oleh banyak golongan remaja, yang mana sangat famous, bisa dikatakan famous. Dan nanti di dalamnya kita bisa memberikan penjelasan pemahaman materi yang dikemas secara indah, secara bagus dengan Spotify. Di situ nanti kita bisa memberikan efek-efek efek suara apa ini. Jadi kita bisa lebih kreatif lah, tidak hanya sekedar menjelaskan itu saja. Nanti kita bisa mengkreasikan di dalamnya, tergantung ke kreativitas masing-masing. Baik, kita menuju yang nomor 3 yaitu forum diskusi. Di sini saya memilih Google Classroom karena
di sini yang sudah terjamin yaitu Google Classroom. Masih banyak media yang lain, cuma saya lebih cenderung cocok kepada Google Classroom, lebih mudah digunakan. Nanti di dalamnya kita bisa berdiskusi seperti halnya di kelas, kita bisa menge-share materi, baik itu materi video, makalah, PPT dan lain sebagainya. Dan nanti di situ kita juga bisa menanggapi dan memberikan kritik-kritik saran kita kepada pemateri. Dan di situ kita juga bisa menge-share tugas-tugas, menge-share apa saja yang menjadi bahan dalam forum diskusi itu. Jadi sudah sangat memadai untuk diskusi, sangat rekomendasi. Untuk yang selanjutnya terakhir yaitu tatap muka. Di sini saya menggunakan Google Meet dan Zoom. Kenapa? Karena keduanya sangatlah efektif digunakan. Namun saya lebih cenderung ke Google Meet karena di situ lebih lebih ringan aplikasinya, dan juga untuk pemakaian kuota itu tidak terlalu banyak, menyedot kuotanya tidak terlalu banyak. Di tatap muka ini kita bisa langsung melihat dengan orang-orang atau yang akan kita berikan materi. Dan media ini bisa digunakan untuk pertemuan pertama, khususnya biasanya karena kita kan perkenalan, yang pasti kita harus bisa sebisa mungkin kita bertatap muka. Dan media ini bisa menjadi sebuah referensi untuk media bertatap muka. Terima kasih. Sekian teman-teman video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.